Oke, saya ulang lagi. What is main idea and topic? Itu kan dua hal yang berbeda. Dan yang lebih sering itu di soal SNBT adalah soal main idea. Nah, kalau topik itu adalah subjek utama atau tema besar yang dibahas di dalam teks, yang berupa kata atau frasa pendek, mewakili keseluruhan isi, dan biasanya tersurat di judul atau kata kunci yang sering diulang. Nah, bedanya dengan main idea adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Biasanya berupa kalimat lengkap, menjelaskan apa yang dikatakan tentang topik, dan bisa tersurat atau tersirat. Nah, itu susahnya kalau yang tersirat, guys. Jadi kalian udah vocabnya susah, harus nangkep dengan cepat. Nah, biasa soal-soalnya tuh kayak, kalau topik, what is the topic of this passage? Kalau main idea itu biasanya soalnya tuh kayak what is the main idea of this text, atau bisa juga kayak what is the main idea of this paragraph. Jadi kayak paragrafnya tuh kayak cuman satu terus ditanyain. Tapi itu jarang karena itu terlalu mudah. Jadi kalau sekarang-sekarang tuh biasanya langsung teksnya itu 3 paragraf. Jadi harus cermat dibacanya. Dan apa sih bedanya? Contoh bedanya itu kalau ada teks nih. Renewable energy sources such as solar and wind power have become increasingly important in reducing global dependence on fossil fuels. Nah, jadi sumber energi terbarukan seperti solar dan tenaga angin menjadi uh, menjadi penting dan meningkatkan dari ke apa ya, pengurangan kemandiriannya global dari sumber daya yang seperti fosil. These energy sources are sustainable and help decrease greenhouse gas emission. Jadi sumber energi ini sustainable alias apa kayak stabil gitu dan bisa di ini and help decrease greenhouse gas emission dan dapat menurunkan emisi gas greenhouse. Nah, kalau topik itu biasanya tuh kan frasa. Frasa itu kayak kalau secara bahasa Inggris ada noun kata benda sama adjective kata sifat. Jadi bendanya itu biasanya itu energi. Kata benda itu di frasa ini adalah energi dan kata adjektifnya itu renewable. Jadi frasa renewable energy sources itu termasuk topik di teks ini. Kemudian main idenya itu adalah di kalimat pertama, yaitu renewable energy is important for fighting climate change. Climate change itu kayak perubahan iklim ya gitu. Terus kita cara menemukan topik di teks itu gimana sih? Nah, pertama, temukan kata atau frasa yang sering diulang. Kata yang muncul berulang kali biasanya adalah topik utama. Kemudian kedua, perhatikan judul, subjudul, atau kata kunci. Biasanya judul atau subjudul mengindikasikan topik utama, tetapi karena ini teks SNMT itu jarang tuh ada judul, biasanya langsung teks satu aja gitu. Dan ketiga itu identifikasi kata berulang. Main topik biasanya dalam bentuk kata benda atau frasa benda. Yang seperti saya bilang, kalau frasa benda itu yang kayak tadi renewable energy sources. Jadi dia kayak 3 kata tapi termasuk frasa. Next, how to find main idea in the text. Cara kita menemukan main idea di dalam teks atau gagasan pokok. Gagasan, ya. Jadi, satu, gunakan metode skimming. Di sini udah pada pakai metode skimming belum? Kalau baca teks. Kalau udah pernah, reaction. Kalau belum, nggak apa-apa. Nah, jadi metode skimming tuh cara kita untuk membaca cepat nih teksnya dalam memahami gagasan umum di teks tersebut. Membaca cepat itu bisa terserah kalau iya membaca cepat itu langsung aja. Tapi jangan cuman dibaca tapi nggak dipahami gitu. Itu sama aja bohong. Oke, kedua identifikasi kalimat utama. Kalimat utama sering muncul di awal, akhir paragraf atau keduanya. Identifikasi ini bisa pakai berarti teknik first last sentence ya. Ketiga, perhatikan kata yang sering diulang.
Kata atau frasa yang muncul berulang biasanya menunjukkan topik utamanya. Keempat, bedakan ide pokok dan detail. Ide itu kan gagasan umum dan supporting details itu kayak contoh, data, penjelasan dari kalimat sebelumnya atau kalimat ya setelahnya atau alasan. Jika sebuah kalimat hanya menjelaskan atau memberi contoh, itu bukan main idea ya guys. Biasanya kayak ya kalian tahu lah. Nanti di teksnya ada contoh teksnya. Nah, position of main idea kalau di diverse sentence dan deductive paragraph. Nah, karena kalimat pertama itu langsung menyampaikan ide pokok. Kalimat selanjutnya hanya berisi penjelasan, alasan, atau contoh. Ciri-cirinya itu kalimat pertama bersifat umum, kalimat berikutnya lebih spesifik seperti memberikan contoh atau data yang paling sering muncul di teks akademik. Nah, itu kan soal-soal SNBT itu kan biasanya akademik itu kan kayak hmm, apa ya, kayak rainforest atau pokoknya kayak nggak semua juga akademik kayak isu-isu sosial juga ada biasanya. Nah, contoh, online learning has become an important part of modern education. Pembelajaran online menjadi bagian penting di pendidikan modern. Many students prefer this method because it allows them to study from anywhere without going to school in. Oke, ini metode ini allow itu kayak memberikan kayak mengajukan ya, mereka untuk belajar di mana saja tanpa pergi ke sekolah. Nah, kalau udah lihat kan kalau pakai teknik first last sentence itu tuh kayak lihat lihat kata pertama sama titik sama yang paling terakhir. Jadi kayak matanya kalian tuh langsung lihat yang awal sama akhir. Kalau pakai teknik first and last. Nah, ini kan lagi bahas di first sentence. Jadi kita langsung lihat di kalimat pertama di mana dia itu menjelaskan inti paragrafnya. Dan selanjutnya itu kalimat selanjutnya itu membahas si kalimat pertama kayak oh iya pembelajaran online ini kan yang bagian penting. Jadi banyak murid-murid nih lebih 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 prefer tuh kayak lebih lebih sering menggunakan lebih prefer gitu ya. Pokoknya lebih menyukai menggunakan metode ini. Oke, next kita ke second sentence atau inductive paragraph. Nah, paragraf ini diawali dengan contoh atau fakta dulu, lalu diakhiri dengan kesimpulan sebagai ide pokok. Ciri-cirinya itu kalimat awal berupa contoh atau data, kemudian ide pokok muncul sebagai kesimpulan. Nah, contohnya ini, many people today spend a lot of time looking at screens such as smartphone and computers. Banyak orang sekarang menghabiskan banyak waktunya untuk melihat layar seperti HP dan komputer. Mereka they often experience eye strain, headaches, and difficulty sleeping because of excessive screen use. Jadi mereka lebih sering menghabiskan berpengalaman dalam penyakit mata, sakit kepala, dan sulit tidur karena kebanyakan penggunaan layar. Some people also become less active physically due to long hours of sitting. Jadi beberapa orang juga menjadi, bentar ya, oke. Jadi some people also become less active physically due to long hours. Oke. Jadi beberapa orang juga menjadi kurang aktif secara fisikal dalam waktu yang lama untuk duduk. For these reasons, excessive screen time can have negative effect on human health. Jadi untuk beberapa alasan, kebanyakan waktu waktu penggunaan layar itu bisa memberikan dampak negatif ke kesehatan manusia. Jadi biasanya tuh kalau penjelasan kita tuh kayak kelihatan gitu kayak kayak lama kayak saling kelanjutan, ternyata intinya itu atau kesimpulannya itu di belakang. Jadi main idea itu excessive screen time can have negative effect on human health. Baru tuh dibahas screen time dari HP, komputer, terus contoh-contoh
dampak negatifnya itu apa, itu di awal. Next, kita ke yang awal sama akhir di paragraf. Jadi, ini deduktif, induktif paragraf. Misalnya ini kurang in the first and last, oke. Ini ide pokok disebutkan di awal, lalu ditegaskan kembali di akhir dengan kata yang berbeda. Ciri-cirinya itu kalimat pertama menyatakan ide pokok, kemudian kalimat terakhirnya mengulang atau menegaskan dari apa yang sih yang dibilang kalimat pertama. Kemudian biasanya memakai kata inclusion, and conclusion, therefore, in short, dan lain-lain. Oke, jadi contohnya, reading books regularly gives many benefits to students. Through reading, students can increase their vocabulary and improve their understanding of different subjects. Jadi, ini udah kalimat kedua, oke. Jadi kalimat pertama itu kan reading books regularly gives many benefits to students. Membaca buku secara dasarnya memberikan banyak manfaat untuk murid-muridnya. Through reading, through itu kan. Pokoknya secara reading, murid-murid dapat meningkatkan kotakasa mereka dan meningkatkan kepemahaman mereka terhadap mata pelajaran yang berbeda. Reading also help develop critical thinking and imagination. Jadi membaca ini juga dapat mengembangkan pemikiran kritik dan imajinasi. Therefore, reading books is very important for students' academic and personal development. Begitu juga, bukan development itu kayak pokoknya kayak kesimpulan juga. Jadi kayak itu menegaskan lagi kalimat pertama kalau reading books ini sangat penting untuk murid-murid yang berakademik dan personal development kayak pengembangan diri gitu. Medianya itu pentingnya baca bagi siswa. Di kalimat terakhir sama kalimat pertama menyatakan ide pokok. Oke. Mari kita ke menganalisis teks menggunakan teknik first and last. Tapi biasanya kalau beberapa teks itu lebih jarang menggunakan last. Tapi nggak tahu ya, kalau semakin susah soalnya itu bisa jadi di last. Kayak kalau ini kebetulan uh, dari 3 paragraf semua main idenya itu di awal kalimat. Terus cara kita mengidentifikasi mana sih yang inti sama yang detail, kalimat detail itu kita coba baca dulu di awal kalimat, jangan langsung di tengah atau di akhir. Oke? Credit cards have become an essential financial tools for many people worldwide. Jadi kartu kredit ini telah menjadi alat ekonomi yang paling penting untuk banyak orang di dunia. Baru tuh dijelaskan one of the main advantages itu dijelaskan itu convenience. Nggak, biasanya juga kalau main media bisa kebantu dari kalimat setelahnya. Kalau itu terlalu pendek kalimat awalnya. Jadi salah satu advantages itu ada keuntungan. Keuntungan dari penggunaan kartu kredit adalah convenience, kenyamanan. Oke, nggak usah dibaca lagi kalau kalian disuguhkan teks ini, terus waktunya itu kan terus berjalan. Jadi buat menghemat waktu nggak usah lagi dibaca. Iya, benar. Sebentar, sebentar.
Maaf ya guys. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Aduh, terus sampai mana ya? Kenyamanan dari penggunaan kartu kredit. Nah, itu biar menghemat, biasanya satu kalimat, dua kalimat, oke, udah stop, langsung kita pindah ke paragraf kedua. Another significant advantage of credit card is the building of credit history. Jadi, oh, udah tahu ya? Oke, betul, betul, betul. Ya, balik kita bahas dulu ya. Another significant advantage. Jadi keuntungan yang paling signifikan dari penggunaan kartu kredit ini adalah membentuk history atau sejarah, ya sejarah gitu, tapi kayak nggak sejarah banget, kayak terakhir pemakaian sama pemakaian gitu lah kartu kreditnya. Nah, using a credit card, itu panjang banget. Nggak usah dibaca guys, kalau terlalu panjang. Lompat ke paragraf ketiga. In addition, credit cards often offer consumer protection such as fraud detection and process protection. Jadi secara tambahan, ya, kartu kredit sering melindungi tawaran dari konsumer, si pembelinya, such as fraud detection, seperti fraud detection, deteksi penipuan, dan eh, pelindungan pembelian. Jadi kalau kita mau cari pemain idea itu, kalau langsung tuh langsung ke kalimat pertama, tapi kalau kalian kurang yakin juga bisa lihat ke kalimat terakhir. Tapi kalau kalimat terakhir itu biasanya kan kalian cocokkan juga kayak dengan opsi jawaban kayak gini, akan yang paling benar karena dia itu mencakup dari semua tiga paragraf dari kalimat awalnya. Oke, jadi credit cards are essential financial tools that offer convenience, rewards, and the ability to build a good credit history. Nah, rewardnya ini di mana kok nggak ada ketemu kata-katanya gitu kan? Tapi kalau secara scanning ada dibahas di kalimat terakhir. Jadi ini bisa awal dan akhir kan untuk paragraf pertama untuk main idenya. Kemudian, and the ability to build a good credit history. Di paragraf kedua, another significant advantage of credit card is the building of credit history. Jadi, ada disebut tuh history di opsi A. Kalau B, C, D, E itu masih kurang guys. Dan biasanya tuh nggak semuanya jawabannya yang paling panjang itu benar, tapi kadang-kadang tuh bisa benar. Tapi cocokkan lagi sama kalimat pertama, karena kalimat pertama itu biasanya itu yang jadi main idea, tapi jangan lupa untuk baca yang akhirnya juga biar nggak ketinggalan informasi nih. Oke? Kalau ada yang nggak kalian pahamin, bisa langsung tanya di komen atau raise hand ya guys.
sebelum kita ke latihan soal. Oke, aman nih ya. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini ada latihan soal itu what is the main idea of paragraph 3. Jadi, silakan dikerjakan dalam waktu berapa menit ya bagus? 4 menit aja ya. Jadi 27, 727. Nanti kita bahas, oke? Kalau udah tahu langsung komen, oke? Oke, semuanya udah jawab ya. Jadi, jawabannya itu nggak mau langsung dikasih tahu. Menurut kalian, main ending-nya itu di awal atau akhir? Kalau sesuai opsi jawaban, menurut kalian main ending-nya itu di awal atau akhir? Atau keduanya? Coba komen, komen, komen. Oke, karena nggak ada komen ya udah, nggak apa-apa. Kita baca aja dulu teksnya. Kalau ini kan paragraf 3, berarti langsung lihat di paragraf ketiga. Di mana the Pacific Island were initially seen as among the world's
most vulnerable to the virus because of under-resourced health infrastructure and high rates of health conditions such as diabetes and heart disease. Jadi, Pulau-Pulau Pasifik awalnya dipandang sebagai salah satu yang paling rentan terhadap virus di dunia karena infrastruktur kesehatan yang kekurangan sumber daya dan tingginya tingkat kondisi kesehatan seperti diabetes dan penyakit jantung. There was also fierce geographic isolation could turn the island into infection incubators, like when measles epidemic in Samoa last year killed 83 people, most of them babies and toddlers. Jadi, ada juga kekhawatiran isolasi geografis dapat mengubah pulau-pulau menjadi inkubator infeksi, seperti ketika epidemi campak di Samoa akhir tahun lalu menewaskan 83 orang, kebanyakan dari mereka adalah bayi dan balita. Kemudian, however, nations in the region acted swiftly and made the costly decision to seal borders and shut down the tourism trade that sustained their economics in order to protect their population. Namun, negara yang memiliki wilayah itu bertingkat dengan cepat, acted swiftly. Pakai baru ya? Swiftly itu kayak dengan cepat gitu, and made their costly decision. Membuat keputusan yang termahal gitu, yang memerlukan banyak biaya, yang mahal gitu pokoknya ya. To seal borders and shut down the tourism trade that sustain their economics in order to protect their population. Jadi keputusan yang termahal itu adalah menutup perbatasan dan menutup perdagangan pariwisata yang sustain itu pokoknya yang dan sustain their economics yang menopang ekonomi mereka in order to protect the population untuk melindungi populasi mereka. Nah, kalau kita cocokin dengan jawaban-jawaban di sini, yang A, the cost of Fiji recovery from COVID-19 is very high. Nggak ada bilang very high kan, maksudnya kayak nggak recovery juga, maksudnya kayak di teks itu bukan berarti si Fiji ini mau merecovery, kayak mau memperbaiki uh, recovery, menyembuhkan ya kayak gitu pokoknya dari COVID-19 itu tinggi. Enggak ya guys, kalau dilihat dari kalimat terakhir, itu cost decision itu kan untuk menutup perbatasan, dan itu juga decision apa kayak bukan untuk memperbaiki dari COVID-19 itu tinggi, nggak ada guys. Jadi opsi A itu pasti salah. Nah, opsi B, direct decision from Fiji government to protect the population from COVID-19 was costly but very effective. Jadi, keputusan langsung dari pemerintah Fiji untuk melindungi populasi mereka dari COVID-19 sangat ya sangatlah mahal, tetapi sangat efektif. Nah, coba lihat kalimat terakhir. Nation and the region acted well. Jadi kayak orang dia nggak kayak bilang langsung si siapa sih government Fiji-nya, tetapi dia itu ada acted swiftly yang bertingkat cepat, yang berarti itu mirip dengan direct yang langsung. To protect the population for COVID-19 was costly but very effective. Ia melindungi populasi mereka dari COVID-19 sangatlah mahal. Dibilang kan kalau decision mereka itu termasuk mahal. Dan juga efektif, nggak ada efektif sih, cuman kalau secara apa namanya tadi, secara tersirat itu efektif dibanding, makanya apa ya, bahan itu paling mahal karena paling efektif. Ya kali ya. Oke. Pokoknya
ada keyword-keyword yang sesuai dengan kalimat akhirnya. Jadi B itu yang benar. Nah, coba cek. Nah, government of Fiji successfully wiped out. Nggak ada di teks. Dia juga, ya nggak ada di teks. Pokoknya nggak ada di teks. Kalau kalian baca seluruh teksnya juga, dia itu apa sih, pemerintah Fiji-nya nggak berhasil untuk meng menghapusi eksistensinya COVID-19. Terus, under result health, infrastructure and high rates of health are one of the factors of Fiji health system. Nah, tadi banyak juga yang jawab deh ya. Jadi infrastruktur kesehatan, oke nggak apa. Infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan tingginya, ya dan tingkat tingginya dari kesehatan adalah salah satu faktor dari sistem kesehatan Fiji. Nah, di teks 3 ada bahas sistem kesehatan Fiji nggak? Nggak ada. Dan juga dia ini, oke, jadi si infrastruktur dan tingkat tingginya kesehatannya itu penyebab penyebab dari rentannya virus, bukan dari sistem kesehatannya Fiji. Jadi dia itu salah. Terus, geographic isolation in Fiji could possibly make them as the new incubator of COVID-19. Jadi, isolasi geografi di Fiji memungkinkan mereka untuk membuat inkubator baru dari COVID-19. Nah, itu tuh di kalimat kedua, dan itu biasa kalimat kedua bukan adia. Jadi, itu biasa langsung salah, tapi kalau sesuai teks bisa, tapi kayak nggak menjadi inti, guys. Jadi itu salah. Nah, jadi paragraf ketiga membahas mengenai keputusan Fiji yang tergolong mahal karena mengorbankan sektor ekonomi dan pariwisata seperti dinyatakan dalam kalimat yang terakhir. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Kalau aman, react atau komen. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Kelihatan nggak ya ini? Oke. Aku berikan sampai 5 menit aja, 7.40. Oke? Karena ini lumayan panjang, guys, dan harus 3 paragraf. Kalau udah tahu langsung komen. Soalnya nggak kelihatan, guys. Apa kelihatan? Di saya kelihatan sih.
Oke, sudah jawab semua ya guys. Dan banyak yang jawab D. Dan itu benar-benar guys. Kan bisa lihat. Yeay. Jadi kalian kalau lihat opsi terus lihat kalimat pertama itu udah ketahuan banget nggak sih kayak history karena Makanya ad- pinter banget. ada 5 centuries, terus ada waktu. Kalau kalian mau cepet jawabnya itu mah langsung guys D. Tapi kita artiin satu kalimat ya karena 3 paragraf itu lumayan ya. Jadi baca kalimat pertama aja karena kalau akhir tuh nggak ada juga sih opsinya di opsinya banget. Oke, jadi 5 centuries after Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa 1503 until 19, the portrait hangs behind bulletproof glass within the Louvre museums and draws thousands of jostling spectators each day. Jadi 5 abad setelah Leonardo da Vinci eh, melukis Mona Lisa di tahun 1503 sampai 19, abad 19, lukisan ini digantung di balik kaca yang anti peluru di dalam Museum Louvre dan digam ya di dan lukisan tersebut menarik ribuan penonton yang berdesak-desakan setiap harinya. Oke, berarti ini kalau berdesak-desakan bisa jadi kan ada famous. Ada ingat guys, jangan juga baca itu cuma satu kata awalnya doang, ini harus satu kalimat full biar kayak kadang ada yang mengecoh juga biasanya. There is no doubt that the Mona Lisa is a very good painting. Tidak keraguan bahwa Mona Lisa adalah lukisan yang sangat bagus. Nah, baru tuh kalimat setelahnya menjelaskan kenapa sih lukisan yang Mona Lisa ini paling bagus. Nah, lanjut ke kalimat ketiga. Paragraf ketiga. That the painting's home is the Louvre. One of the world's most visited museum is a fortuitous circumstance that has added to the work's treasure. Jadi, bahwa bahwa si rumah tempat lukisannya itu ada di Louvre, salah satu museum yang paling banyak dikunjungi di dunia, yang adalah keadaan kebetulan. Bentar, jangan. Ini seperti iya sih, keadaan kebetulan yang telah menambah perawakan karya tersebut. Jadi kalau most visited nih, pasti itu adalah yang paling banyak dikunjungi pasti famous. Jadi masuk akal dari paragraf pertama sama paragraf terakhir sama paragraf kedua juga. Kalau si sejarah di balik Mona Lisa, eh, lukisan terkenalnya Mona Lisa, ya baru tuh dijelasin kalimat detail, nggak usah dibaca kalau kayak mau menghemat waktu. Karena banyak sekali kan soal LBE. Terus kalau semakin hari itu semakin susah. Jadi pintar-pintar kalian mengatur waktu untuk membaca. Oke, jadi jawabannya D. Semuanya udah tahu juga. Kalau aman nih ya, kalau ada yang mau ditanya langsung komen aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya mudah banget. Ini aku kasih ke 3 menit ya, 7:46. Kalau udah tahu langsung dikerjakan dan selamat mengerjakan. Kalau sudah tahu di komen selamat mengerjakan.
Oke, udah banyak banget yang jawab, jadi kita langsung bahas aja ya. Jadi jawabannya B. Kenapa? Karena kalau kalian baca paragraf kedua, itu membahas plastic waste. Jadi nggak mungkin hanya plastik aja. Karena ini kan passage, kecuali dia kayak bahas, ya pasti passage itu kan satu teks juga. Jadi pokoknya jangan cuma karena lewat awal plastik doang. Jangan, jangan langsung terkecoh guys. Memang agak mengecoh kalau kalian itu hanya baca paragraf pertama. Kalau kalian baca paragraf kedua, itu ada kalau kalian scanning itu ada tiba-tiba ada plastic waste, jadi nggak mungkin plastik doang. Dan mari kita baca di kalimat awal dulu. Plastic has become an essential material in modern life because it's cheap, lightweight, and easy to produce. Jadi plastik ini menjadi materi yang penting di kehidupan modern karena itu murah, ringan, dan mudah diproduksi. Oke, people use plastic in many daily activities such as packaging food, carrying groceries, and storing household products. However, the excessive use of plastic has created serious environmental problems. Nah, tuh tiba-tiba langsung bahas masalah lingkungan. Baru tuh dibahas di paragraf kedua kalau nih ada this waste does not decompose easily. Jadi limbah plastik ini tidak gampang didaur ulang dan can remain the environmental for bisa bertahan di lingkungan itu selama setahun karena nggak bisa didaur ulang. Oke. Okay. Plastic pollution causes harm to many living organisms, especially marine animals. Fish, turtles, and seabirds often mistake plastic waste for food, which can block their digestive system. Udah pakai kalimat kedua. Jadi polusi plastik ini menyebabkan kerusakan untuk organisme yang hidup. Banyak organisme. Ya, apa sih kayak makhluk hidup gitu, especially uh, marine animals kayak eh hewan di laut gitu yang ya biasanya yang makan tiba-tiba itu makan plastik karena kebanyakan di laut. Fish, turtles, and seabirds often mistake plastic waste for food. Nah, itu bahas. Nah, itu banyak banget bahas tuh limbah plastik. Nyimbannya plastiknya doang. Oke? Jadi jawabannya itu adalah plastic waste. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau aman? Kalau aman ya. Oke, kita pindah ke latihan soal yang keempat. Ini 7:53. Oke, 5 menit ya guys. Ingat kalau udah tahu langsung komen. Oh ya, jangan lupa isi presensinya ya guys.
Udah pada semua ya. Seru banget kan. Oh iya. Bentar, bentar, bentar. Aku tanyain. Oke, mayoritas jawabannya C ya. Jadi bener guys, jawabannya C. Kayaknya soalnya mudah ya bagi kalian. Cepet banget jawabnya. Emang mudah sih, cuman bisa terkecoh kalau waktu itu terus berjalan kan. Kalau di SNBT itu. Aku sering, nggak sering sih, cuma beberapa kali itu terkecoh. Oh ya, nanti PPT-nya itu bisa nanti di-share kok. Kayaknya besok atau malam ini aku share. Di grup ya, di grup aja deh biar cepet. Nggak usah kirim-kirim. Langsung di grup aja. Jadi, tadi kan jawabannya C ya. Itu tuh aku bilang kan pakai teknik first atau last sentence. Nah, karena di paragraf kedua itu nggak di first sentence tuh main idenya, malah di last. Kenapa? Karena dia tuh jadi apa kesimpulannya gitu, si vegetarian itu ada. Kenapa aku bahas paragraf kedua langsung jangan paragraf pertama dulu. Research has consistently shown that adopting a vegetarian diet can lead to significant health benefits. Oke, ini pasti main idea. Kenapa? Karena dia langsung dilanjut according to Oke. Peneliti telah konsisten memperlihatkan pengadopsian diet vegetarian dapat menuju untuk malah memperlihatkan kalau dapat meningkatkan ya gitu dapat meningkatkan manfaat kesehatan secara signifikan. Jadi kalau lihat di kalimat terakhir, food and vegetarian are typically. Nah, ini food itu kayak tambahan itu kayak menjelaskan si kenapa sih si diet vegetarian ini meningkatkan kesehatan secara signifikan. Nah, itu masih bukan main idea, guys. Jadi, main idenya itu di kalimat pertama. Kalau paragraf kedua, kenapa saya bilang itu di kalimat terakhir? Karena coba kalian baca. Kalau dia itu kalimat pertamanya doang, itu kayak masih menjelaskan si kalimat terakhir itu kayak however while a vegetarian diet offers numerous health advantages, it is essential for individuals to ensure they are consuming a balanced and diverse range of food. Ntar aku translatein dengan benar, takut salah kalau diverse itu. Jadi namun sementara diet vegetarian ini menawarkan numerous itu kayak menawarkan banyak, kayak numerous itu banyak pokoknya. Keuntungan kesehatan ini it is essential, ini penting untuk individu untuk memastikan mereka itu mengonsumsi range food of food. Bentar. Berapa- Pokoknya itu kayak makanannya itu harus balance dari segala aspeknya. Itu kayak menjelaskan bahwa ini tuh harus proper, harus careful gitu, mengatur si makanannya. Jadi ada tuh di kalimat terakhir, additionally, careful planning of meals is necessary to ensure that the diet remains nutritionally complete. Jadi tuh ini kesimpulan dari seluruh kalimat-kalimat di paragraf kedua.
Nah, kalau paragraf ketiga, in conclusion, the health benefits of a vegetarian diet are well documented, but individuals who adopt this diet must pay attention to potential nutrition deficiencies. Secara kesimpulan, manfaat kesehatan dari diet vegetarian ini terdokumentasi dengan baik, tetapi individu yang mengadopsi diet ini harus pay attention, kayak harus lebih memperhatikan potensi kekurangan nutrisinya. Gitu. Kalau kita lihat di A, B, C, D, E, C itu langsung guys. Kenapa? Karena improve health significantly. Ada di kalimat pertama, paragraf pertama. But requires proper planning. Ada di kalimat kedua. Proper itu mirip sama dengan careful. Sinonimnya guys. Jadi emang kalau soal SNBT itu nggak apa, kadang-kadang tuh diubah-ubah kali vocabnya. Jadi kalian harus banyak-banyak vocab. Proper planning to avoid nutrient deficiency. Ya, untuk menghindari kekurangan nutrisi. Itu ada di paragraf ketiga, kalimat pertama. Jadi ini langsung menjadi kayak ide utama dari teks ini, apa sih yang disampaikan oleh penulisnya. Oke. Kalau kita lihat A, B, C, D, E. Oh my God. Masih tanggal 29. Oke, aku udah bilang ke sistem, ke hostnya, nanti akan diperbaiki. Terima kasih guys atas apa inisiatifnya untuk mengasih tahu kalau ada kesalahan di linknya. Oke, apakah sejauh ini aman guys untuk soal ini? Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Jadi ini 805 ya guys. Kelihatan nggak ya yang di bawah? Maaf ya kalau nggak terlalu kelihatan yang di bawah. Kalau langsung tahu bisa langsung komen. Selamat mengerjakan. Oke guys, ternyata kelihatan tadi jawabannya. Tapi udah sejauh ini aman kah? Maksudnya kayak mau langsung aku bahas atau masih mau mikir-mikir dulu? Oke, langsung dibahas. Benar jawabannya C. Oke, kalau kalian lihat ada sih keyword yang ada di kalimat pertama paragraf ketiga. Paragraf pertama. Yang itu adalah AI is reshaping, guys. Ya, aduh bentar. AI is reshaping the workforce by creating new job opportunities while presenting challenges related to job displacement.
Jadi biasanya tuh kalau di antara nggak tuh, maksudnya kayak kalau kalimat pertamanya itu kayak langsung ada keyword itu bisa langsung, oh kayaknya main ID itu ada di kalimat pertama deh, coba aku baca gitu. Kan nih biasanya kalau kerjain soal lihat opsinya dulu baru baca atau baca dulu baru lihat opsinya. Karena kan kalau SNBT itu soalnya di atas, soal teksnya di atas, soalnya di bawah. Kalian tim yang baca teks dulu atau soal dulu? Opsi baru baca. Benar. Benar guys, kalau menghemat waktu tuh opsi dulu, baru baca soal. Iya, betul betul. Baru baca teksnya. Kayak AI will create new jobs. Apakah benar? AI is improving job opportunities in developing countries only. Sejauh ini kalau aku baca-baca aja kayak nggak ada sih dibahas. Tapi kalau D ini juga government and business are working together to ensure workers are prepared for the impact of AI. Jadi pemerintah dan si pembisnis ini bekerja bersama untuk memastikan pekerjanya telah prepare untuk impact of AI. Itu kayaknya ada di paragraf ketiga doang, ya nggak sih? Iya, are increasing focus on policies to address the impact of AI on workers. Dan ini kayak kan harusnya teks satu, jadi kayak harus dari awal sampai akhir tuh harus ada main ini tuh harus bersama gitu, nggak cuma paragraf satu doang, dua doang, tiga doang. Oke, karena kayaknya aku lompat-lompat, jadi harusnya dari awal dijelasin apa sih artificial intelligence tuh. Jadi artificial intelligence is rapidly reshaping in the global workforce, creating new opportunities while also raising concerns about job displacement. Nah, langsung tuh kalimat detailnya, data fakta semua, jadinya gak usah dibaca. Terus kalimat terakhirnya, for example, contoh, jadi nggak mungkin main ideanya di akhir, langsung di awal. Jadi kecerdasan AI ini dengan cepat membentuk kembali tenaga kerja global dan menciptakan peluang baru sambil juga ya, peluang baru sambil juga meningkatkan kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan. Jadi ini langsung ya guys, baru tuh dijelasin. Jadi inti kalimatnya itu di kalimat pertama. However, kita lanjut lanjut ke paragraf kedua. However, while AI present new job opportunities, oh ini ada tuh dibahas di B. Kan langsung kayak kalau kalian baca opsi itu langsung ngeh, oh ini cuman bahas di B doang. Jadi kayak langsung kecoret gitu di pikiran tuh, oh B pasti nggak mungkin gitu. However, while AI presents new job opportunities, it also poses challenges for workers in industries where automation is taking over. Namun sementara AI menghadirkan peluang kerja baru, itu juga menimbulkan tantangan bagi para pekerja di industri di mana otomatisasi mengambil alih. AI reshaping the workforce itu kayak kan tadi membentuk kembali. Terus creating new job opportunities ada di paragraf kedua. Oke, berarti udah include semua tuh. Paragraf satu dua. Kita lihat ke paragraf ketiga. Bentar. Ya guys, kalau paragraf kedua itu nggak kalimat terakhir karena kayak dia tuh masih menjelaskan kenapa AI ini memberikan keuntungan kayak kesempatan baru untuk pekerjaan. In response, kita lanjut ke paragraf ketiga. In response to these challenges, government and business are increasingly focusing on policies to address the impact of AI on workers. Jadi, menanggapi tantangan-tantangan ini, pemerintah dan bisnis semakin berfokus pada kebijakan untuk mengatasi dampak AI pada pekerja. Kalau di kalimat terakhir as AI continue, oke. Nah, menurut kalian paragraf ketiga itu yang mana nih? Kayaknya dia awal sama akhir deh. Kenapa? Karena
Itu menegaskan kembali kalau si government based business itu bekerja bersama bersama. Oke. Dari dampak AI. Oke, coba kalau lihat. Hmm, oke. Jadi kayaknya nggak ada akhir deh, lebih ke awal. Wah, percentage challenge lihat itu job displacement, job displacement. Iya sih, to address the tapi nggak impact juga. Pokoknya mirip lah. Maksudnya secara tersirat, nggak tersurat, guys. Dan kalau workers in the AI-driven economy will need to reduce their working hours itu kayak nggak nggak secara inti, guys. Jadi lebih ke C. Oke. Nanti pembahasannya udah ada kalau kalian mau lihat-lihat lagi. Dan motivational quotes-nya, tugas kita sebagai manusia adalah berusaha semua serahkan ke Allah. Penting untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. By Shakira Amira dari peserta Clash of Champions Season 1. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Apakah aman? Kalau aman, kita selesaikan. Nggak sih, ada bukan PR sih, tapi kayak kalau kalian mau tambahan soal untuk meningkatkan pemahaman si main media ini, aku ada soal. Dan ini nggak ada pembahasannya, aku sengaja karena kayak mau kalau kalian mau tahu jawabannya bisa chat saya di sini ya guys. Tapi kalau kalian udah tahu ya udah nggak apa-apa. Aku cuman kalau kalian mau kerjakan juga nggak apa-apa guys. Aku cuman kalau kalian mau tambahan soal, sebenarnya masih banyak sih soal-soalnya, cuman apa ya kalau aku takutnya kan awalnya nggak bisa selesaiin pembahasan soalnya ternyata 5 soal nggak cukup. Kayaknya nanti next soal berikutnya 7 atau 6. Dapat soalnya dari mana Kak? Dari aku tuh suka lihat di Twitter tuh banyak banget soal sama di YouTube. Atau kalian kalau kerja TO tuh kan ada tuh soalnya biasanya. Nggak, tapi nggak semua sih. Tapi kadang ada tuh soal-soal yang dikasih. Nanti kayaknya kalau semakin dekat waktunya semakin banyak tuh contoh-contoh soal dikasih. Bisa itu ada juga grup grup apa ya namanya, grup kayak pemberian soal gitu atau channel WA gitu kadang ada itu link-link soal-soal. Tapi biasanya tuh nggak ada pembahasan, nah itu soalnya di situ. Berarti harus nggak tahu ini benar apa enggak gitunya. Oke guys, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf ya guys, masih pemula juga untuk mengajar. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat. Dan mau diajak diskusi juga boleh. Terima kasih guys atas apa namanya antusiasnya dan juga mau ya ya pokoknya itu guys. Semangat terus untuk belajar SNMT-nya, jangan lelah dulu guys karena soal SNMT itu teks Inggrisnya itu lebih susah dibanding contoh-contoh soal. Aku nggak tahu kayak tiba-tiba tuh soalnya tuh susah gitu kok pas dibaca di komputer tiba-tiba. Apalagi karena aku dapatnya di hari terakhir jadi teksnya tuh makin susah dibanding kata teman aku yang di awal.